Ada satu prinsip penting dalam hidup yang bisa menyelamatkan Anda dari banyak luka, kekecewaan, dan penyesalan. Tidak semua orang layak dihormati. Kedengarannya keras ya, tapi justru karena kita terlalu sering memberi respek kepada orang yang salah, kita sering berakhir merasa dirugikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini, saya ingin mengajak Anda memahami 10 jenis orang yang tidak layak dihormati menurut filosofi Stoikisme, bukan karena kita lebih baik dari mereka, tapi karena kita berhak menjaga diri kita dari energi negatif yang mereka bawa. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, mereka yang mengkhianati kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang hubungan. Sekali hilang, nilainya jatuh. Jika seseorang membocorkan rahasia Anda, mengingkari janji, atau mempermainkan kepercayaan Anda, itu bukan kesalahan kecil. Itu adalah peringatan. Stoikisme mengajarkan, uji karakter bukan hanya kata-kata. Hormati diri Anda dengan menjaga jarak dari pengkhianat, bukan dengan terus memberi mereka kesempatan kedua. Kedua, mereka yang hanya peduli pada diri sendiri. Pernah ngobrol dengan seseorang yang selalu kembali ke satu topik, diri mereka sendiri? Ini bukan sekadar narsistik. Ini soal tidak adanya empati. Orang seperti ini bukan ingin mengenal Anda. Mereka hanya ingin panggung. Dan Stoikisme mengingatkan kita untuk menghargai orang yang benar-benar hadir, bukan yang hanya ingin didengar. Ketiga, mereka yang tak bisa mengendalikan emosi. Marah sedikit, meledak. Kritik sedikit, tersinggung. Orang yang emosinya tidak stabil akan menarik Anda ke dalam drama mereka. Dalam Stoikisme, kekuatan seseorang diukur dari ketenangannya dalam menghadapi kekacauan. Jangan hormati mereka yang menjadikan ledakan emosi sebagai alat kendali. Keempat, mereka yang selalu bimbang. Mereka bilang ya hari ini, besok bilang tidak. Hari ini mendukung Anda, besok menjatuhkan Anda. Ketidakjelasan bukan kelemahan netral. Itu bisa merusak Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi pasti dalam hal yang bisa kita kontrol. Maka jangan anggap remeh ketegasan sebagai kualitas. Hormatilah mereka yang tahu apa yang mereka yakini. Kelima, mereka yang ramah di depan, tajam di belakang. Tersenyum manis saat bersama Anda, tapi jadi komentator saat Anda pergi. Orang seperti ini bukan hanya beracun, tapi berbahaya secara diam-diam. Mereka merusak reputasi, bukan karena kebenaran, tapi karena iri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk bersikap netral terhadap opini orang lain. Tapi bukan berarti kita membiarkan diri diperalat oleh orang munafik. Keenam, mereka yang terlalu ingin tahu. Lagi dekat sama siapa? Kapan nikah? Kamu kerja di mana sekarang? Terdengar seperti pertanyaan biasa. Tapi ketika itu datang dengan dorongan untuk mengorek, bukan ketulusan untuk mengenal, Anda perlu waspada. Stoikisme berkata, jagalah batas. Bukan semua hal harus dibagikan, apalagi kepada mereka yang tidak berniat baik. Ketujuh, mereka yang terobsesi menyenangkan semua orang. Terlalu banyak senyum, terlalu banyak iya, terlalu takut berkata tidak. Orang seperti ini bukan ramah. Mereka tidak punya pendirian. Dan Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita menjadi baik demi diterima, tapi menjadi baik karena prinsip, bukan popularitas. Kedelapan, mereka yang suka bergosip. Hati-hati dengan orang yang membicarakan orang lain dengan Anda, karena besok mereka bisa membicarakan Anda dengan orang lain. Seseorang yang punya waktu untuk menyebar rumor adalah seseorang yang tidak punya kontrol atas hidupnya. Jangan buang waktu Anda untuk menghormati mereka. Kesembilan, mereka yang pura-pura mendengarkan. Anda bicara panjang, dia hanya mengangguk tanpa fokus. Atau matanya sibuk dengan ponsel. Mendengarkan itu seni. Dan orang yang tidak bisa mendengar, tidak layak dipercaya. Stoikisme mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Jika mereka tidak benar-benar hadir, kenapa Anda perlu menghargai kehadiran mereka? 10. Mereka yang tidak konsisten. Hari ini bilang A, minggu depan bilang B. Perkataannya tak bisa dipegang, tindakannya tak bisa ditebak. Konsistensi bukan kesempurnaan. Tapi dalam Stoikisme, integritas adalah fondasi kehormatan.
Orang yang hidupnya berubah-ubah tergantung situasi bukan seseorang yang bisa Anda andalkan. Dan tidak semua orang harus Anda hormati. Hormati siapa yang layak dihormati. Jaga diri dari siapa yang membahayakan kedamaian Anda. Dan yang terpenting, jadilah orang yang Anda sendiri hormati. Jika Anda ingin terus bertumbuh dalam cara berpikir yang kuat dan tenang, seperti stoik, pastikan untuk subscribe. Kita akan bahas lebih banyak hal yang membuka wawasan dan menguatkan karakter. Dan jika Anda sampai di sini, tulis di komentar, saya memilih ketenangan, bukan drama. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini membuka cara pandang baru buat kamu, bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.